Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Darmawan Sigit Prastio, NIM 2118017. Mata kuliah Telaah Kitab Pendidikan, dosen pengampu Dr. Ahmad Taufik MPDI. Bagaimana pendapat kita terhadap kitab Ta'lim Al-Muta'alim dan juga kritik terhadap kitab Ta'lim Muta'alim karya Syekh Azhar Nuji. Nah, kitab Ta'lim Muta'alim merupakan sebuah kitab dari Syekh Azhar Nuji atau karyanya yang masih sampai saat ini kita gunakan dalam lembaga pendidikan. Salah satunya di telah kitab pendidikan ini kita mempelajari tentang Ta'lim Muta'alim. Nah, kitab ini diterbitkan pada tahun 996 Hijriah. Kitab Ta'lim Muta'alim dikaji dan dipelajari di hampir setiap lembaga pendidikan Islam. Tak terkecuali lembaga kita, YIN Pekalongan, juga ikut mempelajari dan mengkaji kitab ini. Pada dasarnya, ada beberapa konsep pendidikan menurut Syekh Azhar Nuji yang menjadi pijakan dan menjadi berpengaruh dan patut kita indahkan, yaitu yang pertama ada konsep motivasi penghargaan terhadap ilmu dan pengajarnya atau ulama-ulama yang mengajarkan ilmu. Kemudian ada pendekatan pendayagunaan potensi otak kita, baik dalam terapi alamiah, moral maupun psikologi. Kemudian kitab ini berisi 13 pasal. Yang pertama menjelaskan hakikat ilmu, hukum ilmu, dan keutamaannya. Kemudian ada niat dalam mencari ilmu. Kemudian cara memilih ilmu, guru, teman, dan ketekunan. Kemudian ada cara menghormati ilmu dan guru, kesungguhan dalam mencari ilmu, beristiqomah dan cita-cita yang luhur, ukuran ilmu dan urutannya, tawakal, belajar ilmu, saling mengasihi dan saling menasihati, mencari tambahan ilmu pengetahuan, bersikap warok ketika menuntut ilmu, hal-hal yang dapat menguatkan hafalan dan melemahkannya, kemudian hal-hal yang memudahkan datangnya rezeki dan menghambat datangnya rezeki, dan hal-hal yang dapat memperpanjang dan memperpendek atau mengurangi usia. Salah satu karya monumental Syekh Azhar Nuji yang berbicara tentang pendidikan adalah kitab ini, yaitu kitab Ta'limul Muta'alim, yang mengupas masalah belajar mengajar. Kemudian kitab ini diakui sebagai karya yang sangat monumental, sangat diperhitungkan keberadaannya. Kitab ini juga banyak dijadikan bahan penelitian dan rujukan dalam penulisan karya-karya ilmiah, terutama di bidang pendidikan Islam. Kemudian, adapun tujuan pendidikan Ta'lim Muta'alim menurut saya yaitu penekanannya terhadap akhlak dibandingkan intelektualitas atau kecerdasan akal. Nah, pendidikan menurut Syekh Azhar Nuji ditujukan untuk mencari ridho Allah, memperoleh kebahagiaan akhirat, memerangi kebodohan pada diri sendiri, mengembangkan dan melestarikan ajaran Islam, serta mensyukuri nikmat Allah. Nah, titik tekannya pada akhlak dan aspek-aspek pendidikan itu amat penting tampaknya dalam kitab Ta'lim Muta'alim ini. Menurut saya seperti itu. Kemudian, seperti dalam pasal niat dan tujuan pembelajaran, pola hubungan guru dengan murid, kemudian metode pembelajaran dan persyaratan dalam menuntut ilmu. Kemudian, kritik saya terhadap kitab ini yaitu tentang hadis-hadis yang dimuat dalam kitab ini. Yang pertama, hadis yang terdapat dalam kitab ini itu tidak disertakan dimuat dalam kitab apa atau makhorijnya serta sahabat-sahabatnya. Hanya ada 14 hadis yang saya temukan sumbernya dan 11 lainnya tidak ada sumbernya. Di antara 14 hadis yang saya baca kemudian analisis, ada 4 hadis teridentifikasi sahih, yang 7 ada dhaif, yang 1 maudhu. Nah, yang 2 itu perkataan dari para ulama. Kitab Ta'lim Muta'alim berisikan kode etik
bagaimana kita menuntut ilmu, syarat-syaratnya, niat, kemudian memilih ilmu, pendidik teman dan kerabat yang mempelajari ilmu, menghormati ilmu dan orang yang berilmu, kesungguhan dan kontinu dalam belajar, tawakal, kasih sayang dan mengambil pelajaran dan warok di waktu belajar. Sedangkan etika menuntut ilmu lainnya yaitu terhadap Tuhan, terhadap orang tua, terhadap guru, terhadap teman dan terhadap dirinya sendiri. Nah, kitab Ta'lim Muta'alim ini menurut saya kitab yang sudah sangat bagus sekali jika diterapkan di dalam pendidikan karena dapat membantu perkembangan siswa dalam hidupnya, yaitu dengan memberikan sebuah penekanan pada akhlak, otomatis pendidikan yang tercapai pun akan sempurna. Tidak mengandalkan otak saja atau akal saja, tetapi juga akhlak itu yang terpenting. Menurut saya sekian kritik dan pendapat saya terhadap kitab Ta'lim Muta'alim. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.